Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aulia Putri dari kelas TIK IPP 1 2023, NIM 41236652. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Performance Comparison of Text Classification Algorithm SVM Naive Bayes Logistic Regression yang sudah tertera ada abstraknya. Dan saya akan menjelaskan introduction to achieve high accuracy in task selection. The right machine learning algorithm is a crucial step. However, no single algorithm is superior in all situations. The performance of a algorithm highly depends on the characteristic of the dataset, the extract features, and the parameter used. The Therefore, a systematic comparison between several leading algorithms is essential to understand the strength and weakness of case. Yang tulis oleh Chen dan Lee pada tahun 2022. Dan di sini ada the research background, yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan tentang di era digital, data teks sangat melimpah. Kita membutuhkan cara otomatis untuk mengklasifikasikan data ini. Namun tidak ada satu algoritma yang selalu terbaik. Performa algoritma sangat bergantung pada jenis data, fitur, dan parameter yang digunakan. Oleh karena itu, perbandingan sistematis antara algoritma sangat diperlukan. Dan di sini ada the research contribution yang kontribusi itu utama dari penelitian ini adalah pendekatan yang komprehensif dalam mengevaluasi algoritma-algoritma tersebut dengan membandingkan ketiga algoritma menggunakan dua metode ekstraksi fitur yang berbeda, BOW dan TF-IDF. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih holistik dan panduan berbasis bukti untuk para peneliti praktisi dan memilih algoritma dan metode ekstraksi fitur yang tepat. Lalu di sini ada metode. Lalu yang kedua ini ada metode. Dan di metode ini ada research, design, and producer, and data acquisition, dan pra-pemrosesan teks, ekstraksi fitur, experimental scheme, evaluation, and analysis. Yang menjelaskan tentang penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk membandingkan tiga algoritma klasifikasi teks SVM, Naive Bayes, dan Logistic Regression menggunakan dua metode ekstraksi fitur berbeda. Bug of words and TF-IDF. Proses penelitian meliputi pengumpulan dan pemrosesan data menggunakan dataset teks publik yang kemudian dibersihkan dan distandarkan. Dua, ekstraksi fitur mengubah teks menjadi format numerik menggunakan BOW dan TF-IDF. Tiga, pelatihan model melatih 6 skema kombinasi misalnya BOW, tambah SVM, TF-IDF, tambah Naive Bayes, dan lain-lain. Evaluasinya yaitu menjelaskan tentang mengukur performa setiap skema menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga, itu ada result. Menjelaskan based of the six experimental scheme, the scheme that have been conducted, the result show that the combination of TF-IDF with support vector machine, yaitu SVM, consistently provides the most optimal text classification performance. SVM excel in accuracy and F1 score due to its ability to find ineffective spirating hyperplane, while the TF-IDF method proves to be more efficient in representing important features in the text data. Hmm, dan di bawahnya dalam result itu ada figures and tables, algoritma akurasi, algoritma training time, general importation, equations, dan ada diskusi. Di dalam result ini menjelaskan tentang
Penelitian ini berhasil membandingkan algoritma klasifikasi teks, SVM-Naive Bayes, dan logistik regression, dan membuktikan bahwa tidak ada satu algoritma yang unggul dalam semua situasi. Pemilihan model harus didasarkan pada pertimbangan antara akurasi, kecepatan, dan kemudahan interpretasi. Dan prospek pengembangan, hasil penelitian ini membuka peluang untuk menggunakan logistik regression dalam kasus praktis yang membutuhkan kecepatan dan interpretasi yang tinggi. Penelitian selanjutnya bisa berfokus pada teknik assembly learning, menggabungkan keunggulan ketiga algoritma untuk performance yang tinggi, dataset yang bervariasi, yaitu menguji model dengan data non-Inggris atau struktur bahasa yang kompleks, dan model dan fitur yang lebih canggih, yaitu membandingkan algoritma dan tradisi ini dengan model deep learning seperti LSTM atau transformer. Dan yang terakhir ada acknowledgements, yaitu ucapan terima kasih. Dan ada referensi dari jurnal ini, terdapat 15 referensi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.